my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki입니다. Hari ini aku bikin video yang udah kalian tunggu-tunggu pastinya. Jadi, aku tuh kan datang ke Hype Insight hari kedua, yaitu tanggal 15 Mei 2021. Dan aku baru bikin videonya sekarang karena aku lagi sibuk beberapa hal. Dan juga kemarin tuh liburan agak panjang karena sedih sekali karena aku mau balik ke Indonesia. Jadi aku kayak ngerapel liburanku jadi satu. Terus akhirnya aku jadi nggak upload YouTube selama seminggu. Jadi aku mohon maaf buat kalian yang udah nungguin video aku selama seminggu kemarin. Aku nggak upload, harusnya aku upload 2 kali tapi aku nggak upload sama sekali. Jadi aku mohon maaf. Oke, di video ini aku bakalan cerita tentang Hype Insight. Jadi Hype Insight itu adalah museum yang dibikin oleh Hype. Hype ini kalian pasti tahu sebelumnya namanya adalah Big Hit Labels. Nah, Big Hit Labels ini membawahi beberapa entertainment. Nah, karena di sini aku suka sama BTS, TXT, dan juga ENHYPEN, jadi makanya aku datang ke Hype Insight. Sejujurnya kayak aku tuh nggak expect kalau misal ada acara sih namanya Hype Insight ini, si museum ini. Jadi aku tahu ini corona dan aku bisa ke Korea itu aku sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah aku bisa kesini. Dan ternyata ada si Hype Insight ini, aku jadi semakin bersyukur banget karena kayak di situasi corona ini tuh ternyata masih ada sesuatu yang berhubungan dengan idola aku, sesuatu acara yang berhubungan dengan idola aku, dan aku bisa dateng gitu di Koreanya. Jadi aku bener-bener bersyukur banget. Dan gak tau deh, pokoknya aku tuh seneng banget. Jadi ini aku mau mengungkapkan rasa bersyukur aku dan juga rasa senang aku. Jadi aku kesana sama teman aku namanya Bening. Kalian bisa cek videonya, dia juga bikin video, ada di sebelah sini, aku bakalan taruh. Jadi video ini itu nggak bakalan aku ngevideo di dalam Hype Insight semua karena nggak boleh guys untuk ngevideo. Jadi ada tempat yang bisa di video, ada yang enggak. Jadi yang di video itu adalah tempat ketika pertama kali masuk dan ketika terakhir-terakhir. Jadi ketika di dalam itu pun juga nggak semuanya bisa difoto. Jadi aku bakalan jelasin yang nggak bisa difoto. Untuk yang bisa difoto aku bakalan pop up fotonya di sini. Jadi selamat menonton videonya. Oke, aku udah siap laptop aku di sini. Jadi aku bakalan cerita super detail apa yang aku inget ya. Soalnya beberapa mungkin aku nggak inget. Jadi kalau misal kalian merasa video ini kurang, kalian bisa cek video teman aku yang namanya Bening. Aku bakalan taruh linknya di description box. Kalian juga bisa cek video-video yang lain kayak videonya Kak Bianca, juga videonya siapa ya waktu itu, salah satu YouTuber favorit aku yang dia orang Korea. Dia juga jelasinnya juga bagus, dan ada beberapa hal yang belum aku jelasin itu dia jelasin. Jadi kalian bisa cek link-link yang lain ada di description box. Jadi pertama, sebelum kalian masuk ke Hype Insight, kalian harus melakukan pemesanan. Jadi reservasi. Jadi pemesanannya itu adalah di hypeinsight.com. Di situ kalian bisa cek tutorialnya untuk cara pesen. Aku bakalan taruh di bawah. Jadi ini tuh TikTok teman aku. Jadi kalian bisa cek di situ, tutorialnya sangat ringkas dan jelas. Jadi aku nggak bakal ngulang di sini. Jadi pertama kalian harus melakukan pemesanan, dan pemesanan ini nggak bisa dilakukan dadakan karena banyak yang banyak yang pesen juga gitu. Jadi kayak misal kalian mau datang besok, terus kalian hari ini pesen, itu belum tentu besok ada. Jadi di kalender itu bakalan kelihatan hari-hari apa yang masih kosong atau hari-hari yang udah penuh gitu. Dan di situ ada jam-jam kayak setelah jam 2 siang atau sebelum jam 2 siang. Dan di sini aku sama Bening itu beda jam reservasi. Jadi Bening itu udah pesen duluan, makanya aku udah kehabisan di jam yang sama kayak dia. Jadi aku pesen di jam yang setelah Bening. Jadi kita nggak bisa ketemuan di dalam juga karena di Hype Insight itu ada kayak alurnya gitu guys. Jadi kalau misal kalian itu barusan masuk dan misal teman kalian tuh udah masuk dari tadi, itu kan udah ada di tempat yang berbeda ya, itu nggak bisa ketemuan karena nggak bisa balik gitu loh. Oke, aku bakal mulai cerita. Oke, setelah kalian sudah reservasi, waktunya untuk nunggu hari H kalian datang ke Hype Insight. Alamat Hype Insight kalian bisa cek di sini, aku bakalan taruh di sini. Kalau kalian buka Kakao Maps atau Naver, kalian tinggal klik, kalian tinggal ketik Hype. Kalau nggak salah kemarin aku buka Kakao Maps, Hype Insight itu udah muncul deh alamatnya. Ya kayak gitu. Oke, setelah itu, jadi ini aku bakalan cerita pas keadaan aku. Jadi pas keadaan aku itu awalnya nggak hujan, tapi habis itu aku pas udah datang itu ada tenda gitu kan. Karena tendanya ini tuh sebenarnya disiapin karena prediksinya itu bakalan hujan, dan hujannya cukup deras juga sih. Jadi aku udah bawa payung.
udah bawa payung gitu. Jadi pertama bening itu kan masuk duluan, dan aku itu masih harus nunggu 1 jam kemudian baru bisa masuk. Jadi aku nunggu di cafe yang ada di belakang Hype. Jadi di belakang Hype itu ada kayak taman gitu. Terus habis itu ada CU juga. CU itu kayak minimarket, ya minimarket kayak gitu. Terus di sampingnya CU itu ada cafe. Nah cafe ini tuh aku nunggu di sini, aku pesen cafe latte. I think aku pesen cafe latte, terus aku di situ nungguin sambil nulisin jasa titip salamnya kalian gitu kan, sambil nunggu jam masuk aku. Nah aku baru boleh masuk itu 1 jam sebelum jam reservasi aku. Jadi jam reservasi aku itu adalah jam 15.35. Jadi aku baru bisa masuk 1 jam sebelum jam itu untuk masuk ke bagian yang tangganya. Ini aku bakal kasih video. Jadi ketika udah masuk di bagian yang tendanya itu, kalian bakalan dicek suhu. Terus habis itu dicek juga apa namanya, kalian tuh udah reservasi atau belum sih. Terus kalau udah reservasi itu jam berapa. Terus pas dilihat, oh udah bisa masuk nih karena ini udah 1 jam sebelum reservasi. Jadi kalian bisa masuk, terus habis itu turun tangga, terus kalian bisa tunggu di tangga itu. Kalian bisa tunggu sambil berdiri, boleh sambil duduk, terus sambil lihat ada video-video di situ artis-artis dari Hype. Nah di sini karena aku suka sama BTS, TXT dan juga ENHYPEN, aku selfie di situ sama bias aku di masing-masing dari grup yang aku suka. Jadi aku foto sama Jungkook BTS, terus aku juga foto sama Subin TXT, terus aku juga foto sama Hiseung ENHYPEN. Ini cuma selfie sama fotonya doang ya. Karena itu aku pas hujan ya, jadi aku kan bawa payung. Terus di situ tuh udah berjejer payung-payung. Jadi kayak ada locker untuk payung, terus ada locker untuk tas yang kalian bawa. Jadi kayak tas yang besar itu nggak boleh masuk. Jadi kalau kalian bawa tas besar, kalian bisa titipin ke ke locker itu. Terus kalian kalau bawa payung, kalian bisa titipin ke locker payung. Nah kebetulan pas aku masuk itu locker payungnya udah penuh. Jadi kayak ada lagi locker di dalam yang akhirnya pun digunakan jadi locker payung. Terus di sini aku dapet kertas post-it gitu. Jadi aku nomor berapa. Jadi kalau aku mau ambil payung aku nanti pas balik itu bisa aku kasihkan ini. Oke nih, setelah aku naruh payung aku turun ya dari tangga turun. Terus di situ ada layar Hype Inside gitu. Terus pas belok ke kanannya itu ada layar artis-artis dari Hype. Nah di sini kayak seneng banget ngelihatinnya. Ini juga ada suara-suara apa, soundtrack. Iya sih, kayak back sound dari foto-foto itu kayak bikin tambah excited dan deg-degan. Jadi kayak seneng banget. Aku meskipun di situ sendiri, aku merasa kayak apa ya, nggak sendiri gitu loh, karena yang lain juga pada datang untuk melihat si artis Hype ini. Meskipun kita mungkin kesukaannya beda-beda ya, tapi aku merasa senang banget. Oh ya, aku mau ngasih tahu kalau staffnya itu baik-baik banget. Jadi kalian bakalan bener-bener apa ya, disapa dengan ramah. Terus habis itu karena itu gedungnya gedung Hype Inside tuh kayak apa ya, kayak dia tuh bolong-bolong gitu loh atapnya sebelum masuk ke yang tangga-tangga. Jadi itu tuh hujannya masuk, airnya tuh masuk-masuk gitu. Jadi staffnya itu ngasih payung, bukan ngasih payung sih, ngemayungin gitu. Jadi aku jalan lari-lari kecil gini tuh habis itu sama staffnya itu dipayungin gitu, dan baik-baik dah pokoknya staffnya. Terus jadi di sini kan aku kalau nggak salah masih ada waktu sekitar 1/2 jam sebelum apa ya, waktunya masuk. Jadi di situ aku kayak ngeliatin semua artis-artisnya kayak gitu sambil ya foto-foto, ngevideo terus sama lihat orang-orang yang lain. Kocaknya di situ pas aku mau foto sama Subin. Jadi Subin kan leader ya di TXT. Itu susah banget buat selfie sama dia karena
begitu tulisan TXT muncul itu langsung Subin kan pertama yang muncul. Jadi selfie-nya tuh kadang yang kena bukan si Subin ya, yang kena Yeonjun atau Bongyu lah. Jadi susah banget buat selfie sama dia. Oke, di sini aku mau ngasih tahu kalian kalau mau masuk Hype Insight itu harus download aplikasi Hype Insight. Jadi aplikasi ini yang bakalan kalian pakai dari awal masuk sampai akhir. Jadi nggak bisa kalau misal kalian nggak download. Jadi aplikasi ini keren banget, aku bakalan jelasin along with the video. Jadi pertama dia bakalan munculin QR code. Jadi QR code ini bakalan muncul 30 menit sebelum masuk. Jadi QR code aku muncul jam 15:05. Di sini muncul kan. Nanti QR code ini bakalan dipakai kalian buat masuk dan juga untuk apa namanya? Kalau misal kalian pesannya pakai photocard itu juga buat scan kayak gitu. Terus nanti kalau kalian menang games, dan jadi di dalam Hype Insight ada games dan kalian bisa ngambil hadiahnya pakai scan-scanan itu. Jadi penting banget. Oke, jadi setelah QR code-nya udah muncul kan itu masih 30 menit ya. Itu nanti kalian bakalan dipanggil sama staff-staffnya ada di situ untuk masuk ke waiting room. Jadi kita bakalan kayak turun lagi terus habis itu belok kiri. Nah di situ ada kayak pintu masuk gitu kan. Terus kita scan QR code kita, tit gitu, masuk. Terus habis itu nanti diarahkan kalau misal belinya ada photocard bisa antri di sebelah sana. Terus kalau misal kalian nggak pakai photocard, kalian bisa langsung duduk. Nah duduknya ini tuh lucu sih, kayak cukup nyaman juga karena kayak apa ya, ada bantal bundar gitu. Nah di sini pas aku antri di bagian untuk ngambil photocardnya, jadi photocard aku tuh jongkok. Dan ini keren banget, kenapa? Karena ini tuh spesial banget karena ada nama kita di belakangnya. Jadi pas kita reservasi itu kita nulis nama kan. Aku nulis nama Oki dan itu diketik sama mereka di belakang. Jadi depannya itu jongkok, terus belakangnya itu nama aku Oki, terus juga tanggal aku datangnya kapan. Jadi 15 Mei 2021. Nah jadi aku udah ngantri ini untuk ambil photocard aku ngasih HP aku buat di scan QR code-nya, terus pas dilihat oke ini namanya Oki, terus habis itu dia photocard-nya itu jongkok. Jadi sama dia itu kayak di staffnya tuh cari-cariin tik terus akhirnya ketemu deh punya aku, terus dikasih ke aku dan aku bisa duduk. Nah di ruang tunggu ini kita bakalan dijelasin apa-apa aja yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Tapi sayangnya staffnya di sini cuman jelasin pakai bahasa Korea. Tapi tenang aja, kalian gak perlu khawatir karena ketika kalian udah masuk, penjelasannya itu bakalan ada dua, yaitu ada bahasa Inggris dan juga ada bahasa Korea. Dan juga nanti ketika ada kayak bioskop gitu, ada gambar video-video artis Hype, di situ juga bakal ada subtitle bahasa Korea dan juga bahasa Inggris. Jadi jangan khawatir. Aku bakalan ngasih tahu mereka itu intinya ngomongin apa. Jadi, itu kan ada lantai B2 dan ada lantai B1. Jadi, kita itu ada di lantai B2. B2 itu kayak underground lantai 2. Jadi, bawah-bawahnya lagi. Nah, di B2 ini nggak boleh video dan nggak boleh foto. Sedangkan di B1 itu boleh foto tapi tetap nggak boleh ngevideo. Jadi, setelah itu kita harus milih dosen. Dosen itu adalah kayak tour guide selama kita di dalam Hype Insight. Di sini aku galau antara milih RM atau aku milih Subin atau aku milih Jongwon. Tapi akhirnya aku milih RM karena aku udah ngefans BTS dari lama sebelum TXT dan juga ENHYPEN. Akhirnya aku milih RM. Nah di situ RM bakalan ngomong full bahasa Korea, tapi kalian jangan khawatir karena di situ juga ada tulisan bahasa Inggrisnya. Jadi kalian nggak perlu takut nggak ngerti dia itu jelasinnya apa karena ada bahasa Inggrisnya. Oh ya, aku mau jelasin kalau aplikasi ini tuh keren banget. Jadi di aplikasi ini itu ada yang pertama buat nunjukin QR code kalian. Terus habis itu yang kedua itu juga ada kayak penjelasan ini tuh ruangannya namanya apa, ini tuh namanya apa, dan banyak banget. Aku bakalan kasih share screen-nya di sini. Jadi itu kayak yang pertama kalian tuh masukin ruangan apa gitu, yang kedua kalian masukin ruangan apa, dan itu ada kayak timernya gitu loh guys. Jadi kalau kalian udah habis nih waktunya untuk ada di ruangan tersebut, nanti bakalan muncul kayak 10 menit lagi kamu bakalan pindah ke ruangan ini. Jadi jangan lupa untuk ngelihatin dengan puas sebelum kalian pindah. Pokoknya keren banget lah, di aplikasi ini tuh kayak bener-bener terintegrasi banget dengan kalian yang ada di Hype Insight.
Terus di aplikasi ini ada dosen yang aku kasih tahu tadi, yang kayak tour guide gitu. Terus habis itu juga ada peta. Jadi petanya ini peta B2 dan juga ada B1. Jadi kayak kalian nggak perlu merasa kebingungan atau lost gitu karena ada petanya. Oke, jadi sebelum masuk kita bakalan dibuat 2 baris gitu. Yang pertama ada tim Hype dan yang kedua adalah tim Insight. Jadi ini itu timnya untuk kita main game. Jadi kita bakal main game di dalam, namanya game AR, karena kalian tahu nggak sih game-game Pokemon kayak gitu. Nah, kita bakalan main game AR pakai aplikasi itu. Nah, itu kenapa kalian harus download aplikasi. 착용으로 부탁드릴게요. Jadi game AR itu adalah game yang kayak kalian itu ngangkat kamera kalian, terus kalian nyalain kamera, terus kalian nangkap sesuatu yang ada di situ. Nah, di sini kita itu dikasih yang namanya tas. Jadi tas kecil gitu, dan tasnya itu tiap tim beda. Di sini aku masuk tim Insight, jadi ada tim Hype dan ada tim Insight. Di sini aku tim Insight itu dapat warna tas abu-abu, sedangkan yang tim Hype itu warnanya ungu. Cuman kan kayak ungu tuh keren gitu kan, karena itu warnanya BTS. Nah, awalnya aku nggak tahu kalau misal ini tuh game AR gitu loh guys. Jadi aku taunya tuh ini game kayak kita bakalan nemu-nemu benda terus dimasukin gitu, karena tasnya kecil, terus kita kayak bisa masukin sesuatu gitu kan di dalamnya. Ternyata enggak. Jadi aku baru sadar kalau itu ternyata game AR, dan tas ini ternyata itu untuk menandakan jam kita masuk. Jadi kayak, oh, yang tas warna ungu dan warna abu-abu ini tuh jam masuknya adalah jam ini gitu, sesuai dengan sesinya. Jadi nanti tuh di dalam kalian bakalan kayak dipanggil gini, oke, tim dengan warna tas ungu dan juga abu-abu, sekarang waktunya pindah ya ke ruangan lain. Nah, ketika kalian dipanggil kayak gitu, kalian pindah, dan itu ada sesi selanjutnya yang masuk dengan tas yang berbeda juga. Nah, makanya sebenarnya tas itu tuh untuk menandakan kita itu ada di sesi keberapa sih, karena ini corona, jadi kita itu nggak boleh berkumpul banyak banget di dalam satu ruangan gitu. Jadi makanya ada sesi-sesinya, dan setiap sesi ini itu kurang lebih ada 50 orang. Oke, aku bakalan cerita apa aja yang ada di Hype Insight sesuai dengan nama-nama yang ada di aplikasinya. Jadi yang pertama itu ada intro portal. Jadi ini tuh kita kayak masuk portal gitu, dan dari sini tuh udah keren banget. Semua orang kayak ngomong wow gitu, karena kita nggak expect, kita mikirnya kayak museum ya, kayak museum doang yang cuman kayak foto-foto yang kita lihat-lihat gitu doang. Ternyata ini tuh bener-bener keren banget. Jadi masuk itu kita ke portal yang ada lampu nyala-nyala gitu. Terus habis itu kita belok ke kanan terus ke kiri gitu. Jadi sebelum masuk itu ada staff yang bilang di area ini adalah area B2, jadi nggak boleh foto dan juga video. Nah, di sini itu yang namanya innovative sound. Jadi innovative sound itu kayak dokumentasi proses pembuatan musik mereka. Dan yang pertama di sini tuh ada talkback. Jadi talkback itu ada di sebelah kiri gitu, masuk ke sebelah kiri. Itu tuh kayak kartun gitu, cuman aku nggak terlalu ngerti kartunnya ini tuh apaan. Jadi kayaknya aku harusnya tuh baca sih sebenarnya kartun itu apa, tapi aku nggak baca. Terus di situ juga ada finding sound. Jadi finding sound itu adalah foto-foto dalam studio mereka. Jadi itu ada di sebelah kanan kayak gitu. Terus habis itu ada studio 360 nih yang keren banget. Di studio 360 di situ kita bisa ngelihat ada studio Suga dan juga J-Hope dan juga RM. Jadi di situ ada kayak layar-layar gitu, tapi nggak cuma mereka bertiga ya, juga ada produser musik yang lain yang juga kita bisa ngelihat studionya itu kayak gimana. Sesuai dengan judulnya, Studio 360 ini kita bisa lihat studio Suga, RM, J-Hope dengan full 360. Jadi layar itu bisa kita geser-geser ke kanan, terus ke atas, terus ke bawah kayak gitu. Jadi kita bisa lihat 360 dari studio mereka. Dan di sini di studio mereka aku lihat kalau Suga itu kayak lebih ke black and white dan gelap. Bukan gelap sih, kayak minimalis gitu. Emang rada gelap sih karena warnanya sebagian besar itu hitam, tapi bener-bener rapi dan minimalis kayak gitu. Terus yang RM itu dia ada boneka-boneka ini kan, kalian tahu. Jadi dia studionya ada boneka-boneka itu. Terus yang lucu banget yang J-Hope. Jadi aku pas lihat itu tuh masih ada tulisan Happy Birthday J-Hope di studionya J-Hope. Jadi lucu banget. Jadi kayak masih ada bekas-bekas sisa dia ulang tahun gitu loh. Jadi lucu sih, aku berasa kayak bener ada di studio mereka. Nah, terus habis itu ada part namanya decoding. Jadi decoding ini tuh